masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu warga Jakarta yaitu Ibu Estiko. Halo, selamat sore Ibu Estiko, apa kabar? Selamat sore. Ibu Estiko ini lagi di kantor atau bagaimana? Iya, masih di kantor. Ya, Bu Estiko, ini pada saat masa transisi, kan sekarang kita sudah memasuki masa transisi. Sebelumnya sudah berakhir PSBB yang tahap ketiga. Nah, kalau Ibu sendiri sebagai warga yang menggunakan transportasi umum tidak Bu untuk berangkat ke kantor atau menggunakan kendaraan pribadi? Iya, jadi kalau saya mulai kerja atau WFO kemarin di tanggal 2 hari tanggal 8 ya, tanggal 8 hari Senin kemarin. Itu awalnya sih takut juga, takut karena transportasi umum gitu ya. Kemudian ternyata kebetulan saya posisinya dari Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta. Itu setelah sampai di stasiun itu saya pikir akan seperti apa gitu. Ternyata di Bekasi sudah antisipasi terkait dengan penumpang KRL. Jadi mereka sudah melakukan mulai dari pintu gerbang atau loket itu di tempat tap untuk kereta itu sudah diantisipasi. Jadi ketika katakanlah kapasitas kereta itu 100, nah di situ ada penjaganya, petugasnya, sehingga ketika kira-kira ini 100 sudah di stop sampai situ dulu gitu. Sehingga ketika masuk ke area stasiun itu ya nggak terlalu banyak gitu. Baik, dengan kata lain memang kondisinya di stasiun saat ini sudah mulai membaik dengan adanya pengaturan dengan protokol kesehatan, pembatasan seperti itu ya Ibu Estiko ya? Ya. Nah, Ibu ini setiap harinya kalau ke tempat kerja memang harus menggunakan transportasi umum seperti KRL yang tadi Ibu sampaikan atau memang ada pilihan lain menggunakan kendaraan pribadi? Sebenarnya ada pilihan lain, cuma kalau naik kendaraan, kebetulan saya punya motor, tapi saya nggak berani motor sampai kantor kan karena jauh kan rumahnya. Jadi memang natif saya ya kereta itu yang lebih cepat gitu ini. Ya, baik. Nah, selama menggunakan transportasi umum nih, Bu Estiko, sempat ada rasa khawatir nggak? Bahkan hingga saat ini, kan saat ini sebenarnya sudah ada pelonggaran seperti itu, otomatis orang-orang sudah bisa jauh lebih banyak lagi yang untuk masuk kawasan dari transportasi umum tersebut. Kalau secara ini sih juga ada kekhawatiran ya, ada yang ngeri-ngeri gimana gitu. Karena lihat situasi yang sudah berjalan itu ya jaga diri aja lah, karena memang mereka juga sudah ada yang mengatur untuk terkait dengan jaga jarak tadi itu sudah diatur, sehingga ya kekhawatirannya berkurang lah, meskipun ya tetap adalah sedikit kekhawatiran gitu. Nah, tadi kan Ibu Estiko bilang dia berlakukan jaga jarak. Nah, ini otomatis kalau di stasiun, sedangkan pada saat kondisi normal pun masih ada antrian. Nah, saat ini kondisinya apakah memang antrian cukup panjang di stasiun-stasiun yang Ibu lewatin? Oh ya, jadi hari pertama itu memang antriannya panjang untuk masuk ke peron-peron. Tapi kemudian mungkin yang penumpang berpikir terkait dengan kebutuhan mereka, jam berapa mereka harus berangkat, jadi mereka atur jamnya itu sehingga hari kedua itu sudah nggak antri panjang. Nah, kondisi seperti ini kan tidak, tadi Ibu bilang saya bersyukur jam kerja saya sesuai dengan jam-jam waktu yang ditetapkan untuk transportasi umum. Tapi kan beberapa karyawan lain mungkin saja mereka itu tidak bisa menyesuaikan hal itu dengan yang Ibu Estiko lakukan. Nah, dari kantor sendiri apakah ada pelonggaran juga Bu untuk datang ke kantor seperti itu dalam kondisi masa transisi ini? Kalau kantor kami kan memang masih memberlakukan dua, jadi ada WFO dan WFH gitu. Jadi memang kemungkinan saat ini kantor-kantor yang lain juga terlalu banyak yang ini 50% kan yang itu. Yang 50%? Ya karena 50% itu mungkin jadi nggak terlalu padat gitu.
Baik. Nah, untuk perusahaan sendiri menerapkan protokol kesehatan seperti apa, Bu, untuk saat ini? Oh iya, memberlakukan protokol kesehatan. Iya, baik di ruang kantor, mulai dari depan, dari pintu gerbang sudah ada dengan termogan untuk dicek suhunya begitu. Kemudian ada sanitizer, kemudian harus pakai masker. Ya, baik. Untuk menjaga kesehatan ibu dan keluarga itu bagaimana? Kan karena sekarang kan ibu udah beraktivitas keluar rumah lagi nih, udah melewati transportasi umum, menggunakan transportasi umum. Nah kan otomatis kita juga perlu ada protokol kesehatan tersendiri dong, Bu, di rumah. Ya, untuk protokol kesehatan di rumah ya sepengetahuan saya, kalau saya sudah sampai di rumah itu saya anak-anak nggak salaman atau cium tangan atau apa, tapi ya saya harus langsung ke kamar mandi, bersih-bersih gitu. Pakaian saya yang dari luar ya taruh di cucian. Gitu. Iya, baik. Baik Ibu Estiko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Tetap jaga kesehatan, Bu. Semoga saja pandemi ini segera berlalu. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan sejumlah narasumber pada episode Suara Jakarta kali ini. Kita berharap semoga masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem PSBB masa transisi. Saya Agnes Misi Tanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.